Di dalam pameran tunggalnya yang pertama kali ini menghadirkan 18 lukisan abstrak yang kemudian kami beri judul dengan Sunyaloka. Kenapa Sunyaloka ini kami pilih? Karena Sunyaloka ini dalam adat Bali dan dalam agama Hindu adalah sebuah alam di mana alam ini sudah tidak dipengaruhi lagi dengan apapun, baik alam yang bersifat karma ataupun aturan, dan di sana semua kebaikan, keburukan itu semua hadir di sini. Saya yang menarik diri Sunyaloka itu, Piki sendiri juga sebagai seorang seniman muda mencari kontekstual atas apa yang disebut dengan tradisi, apa itu yang disebut di dalam ajaran-ajaran yang sifatnya turun-temurun dengan situasi yang terjadi di masa sekarang. Piki sendiri juga punya ketertarikan atas apa yang dinamakan dengan energi gitu. Sehingga dia berusaha untuk menangkap hal-hal yang di dalam budaya Bali itu bersifat niskala atau tidak terlihat, dan melalui kekuatan gestural dia dan juga kekuatan abstrak, warna, dan juga percampuran medium yang memang paling banyak di pameran ini, Piki banyak bermain dengan medium cat minyak di atas kanvas. Tapi yang paling menarik adalah bagaimana dia berusaha memotret sesuatu yang tidak tampak. Kita sebagai audiens jadi punya atau diajak untuk berefleksi, sebenarnya apakah keseimbangan alam itu ada, atau di saat seperti ini, di kondisi di mana sudah keadaan alam yang tidak seimbang, banyaknya polusi, modernisasi menyisakan sampah, seperti apa sih keseimbangan alam? Dan ini menarik karena Piki sendiri merujuk pada referensi atau gaya yang tidak perlu kekinian atau anak muda yang bersifat pop, tapi dia merujuk pada akar tradisi dan budaya. Dan Piki berusaha untuk kemudian dia tafsirkan dengan caranya sendiri, dan tentu saja dengan ikatan akar kultur Bali yang sangat kuat. Tapi di saat yang sama kita bisa melihat kedewasaan dan juga kedalaman Piki di dalam merujuk unsur-unsur tradisi yang Piki sendiri juga tidak selangsung serta-merta, tapi dia juga melakukan riset, dia juga melakukan banyak pertanyaan kepada pihak-pihak yang sangat mengetahui tentang akar atau tradisi dan juga agama Hindu untuk kemudian Piki renungkan. Dan memang itu adalah sisi subjektif Piki, tapi di sana adalah sisi subjektif seniman yang kemudian dia tidak serta-merta secara impulsif untuk menyatakannya. Kalau di dalam 18 karya ini memang kita bisa melihat banyak unsur-unsur tradisi Bali ya. Misalnya di belakang saya ini ada judul karya yang judulnya Membebaskan. Kita bisa lihat jadi di dalam abstrak ekspresionisnya ini Piki sendiri juga bermain dengan berbagai macam teknik, mulai dari teknik brush stroke-nya dan kemudian bagaimana dia mewarnai atau berusaha untuk mengotori kanvas dengan cara membasahi kanvas dengan oil, dan juga bagaimana menyisakan pola-pola, yang itu menjadi suatu teknik tersendiri yang buat saya itu adalah seniman muda. Bagi seniman muda itu adalah suatu hal yang luar biasa, bagaimana dia kemudian di dalam seni abstrak dia memiliki inovasi tersendiri di dalam bermain-main dengan medium, kuas, dan juga cat. Selamat buat Piki atas pameran tunggalnya, sukses dan semangat terus berkarya. Saya Wayan Piki Suyersa, saya dari Bali dan saya tinggal di Yogyakarta. Saya akan sedikit bercerita tentang karya saya yang pameran di Langgang Art Foundation.
Dalam karya-karya saya terinspirasi dari budaya di Bali dan tradisi dan kearifan lokal Bali. Dan mungkin karena keberjarakan antara Jogja dan Bali, jadi saya ada kerinduan untuk pingin belajar lagi tentang budaya Bali dan tradisi dan kearifan lokal dan sebagainya. Dan saya dari SMP saya sudah suka nari dan juga bikin topeng, dan sampai beberapa juga ada koleksi topeng barong dan rangne gitu. Nah, tapi dalam karya saya ini saya nggak pingin melukiskan tentang barong itu, tentang topeng, tentang tarian Bali, karena menurut saya itu udah selesai di tarian itu sendiri gitu. Jadi saya menarik lagi barong itu gimana sih, esensi barong itu ketika dilukiskan. Jadi dari sana saya banyak hal yang saya temukan di sana dengan saya menarik garis itu tentang gimana sih esensi barong itu ketika divisualkan menjadi sebuah karya seni lukis. Contohnya dalam kearifan lokal yang di Bali disebut dengan ngayah. Di sana itu banyak hal yang saya temukan gitu, yang sebelumnya tuh nggak pernah saya bayangkan akan ketemu hal-hal seperti itu. Karena di sana ada hal-hal kecil yang ada di mungkin kearifan lokal atau ngayah itu yang mungkin lebih bisa disebut dengan gotong royong. Di sana ada hal kecil yang menurut saya, wah ini sangat luar biasa gitu. Baik dari ketemu banyak orang di sana, dan ada istilahnya joke ya, canda-candaan tentang ya orang-orang ya mungkin udah tua terus ketemu di sana, gimana sih ya, karena kembali lagi nilai-nilai filosofis itu nilai-nilai filosofi leluhur itu mengajarkan untuk bermoral, berperilaku gitu. Jadi saya di sana banyak belajar dari karya saya, dan saya ketemu orang itu terus ngobrol gimana sih ya. Dari sana saya banyak menemukan hal baru, dan juga saya ingin memvisualkan itu di media seni lukis.